Jika kita menjadi seorang murid thariqah yang menginginkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ingin membersihkan hatinya dari segala penyakit-penyakit. Ya, ada dua keadaan di mana seorang manusia itu ada dalam makom sabab. Ada dalam makom kasab, artinya dia harus bekerja untuk mendapatkan apa? Rizki. Tetapi menjadikan momen tersebut dibarengi, diselingi dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya ketika dia bekerja tetap tangan bekerja, mata bekerja, fisik bekerja, tetapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Nawayna ta'allum ta'lim nafal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Minhahus Tsaniyah Alal Wasiyatil Madhuliyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Minhahus Tsaniyah Alal Wasiyatil Madhuliyah ila an qala wahdhar aidan min ghishil hirfati ila an qala wa qad hathal masyayikhu salafan wa khalafan ala amalil hirfati tab'an lil Qur'anil azim was sunnati syarifah wa ashhadahum ala fi dzalika as-sadatus syadziliyah. Bahkan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala yaqul man iktasaba wa qama bi faraidi rabbih ta'ala alaih faqad kamulat mujahadatuhu. Waqad hasalan teman-teman ngedorong motivasi sapa al-masyayikhu pira-pira masyayikh salafan salafan ulama kang salaf wa khalafan lan ulama kang khalaf ala amalil hirfati ing atase gawe pekerjaan tabaan lil Qur'anil azim, tabaan krana ngikuti lil Qur'anil azim maring al Qur'anil azim kang agung, was sunnati lan sunnah hadis asyarifati kang mulia, wa asyhadahum lan paling akeh saksine para masyayikh fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono al amal bil hirfah iku as-sadatus syadziliyah, iku pira-pira masyayikh syadziliyah. Bahkan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala yaqul, maka ana sapa Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili iku yaqulu dawuh. Bapak Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili
Man iktasaba man utawi sapane wong iktasaba kang gawe kang kerja sapa man. Wa qama lan jumeneng sapa man bi faraidi rabbih kelawan pira-pira keperduan pangerane man ta'ala alaihi ing atase man faqad kamulat mongko teman-teman sempurna apa mujahadatuhu mujahadahe man. Wa kana lan ana sapa Syahabul Hasan Abul Abbas Al-Mursi rahimahullahu taala yaqul alaikum bisababi wajib ing atase sira kabeh bisababi kelawan sabab waliya ja'alan becik ndadiaken sapa ahadukum saja salah siji sira kabeh muku kahu ing pira-pira timbangan sira kabeh iku subhatahu iku tasbihe ahadukum wa qudumahu lan pira-pira langkahe ahadukum subhatahu iku tasbihe sira kabeh wal khiyatata lan ngejahit subhatahu iku tasbihe ahadukum wastafara lan lelungan subhatahu ing tasbihe ahadukum. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan mengenai pekerjaan di mana kaprahnya atau mayoritas manusia itu mendapatkan rezeki itu melalui pekerjaannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala membahas tentang betapa pentingnya pekerjaan bagi kalangan ahli sufi, di mana ketika para muridin, para salikin berada dalam posisi ini, mereka sangat mewanti-wanti mengingatkan kepada para muridin ketika para muridin ini berada dalam makom sabab, berada dalam makom kasab, maka jangan sampai muridin ini berada dalam posisi tipuan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan dengan sabda beliau, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kita, maka dia tidaklah termasuk golongan kami yang sempurna. Nah, apalagi bagi para muridin di mana mereka ini adalah orang-orang yang memiliki keinginan yang besar, memiliki semangat yang tinggi untuk mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini lebih ditekankan kepada mereka. Bahkan tidak hanya itu, para kaum sufi, beliau juga mengingatkan bahwasannya kejujuran itu merupakan sumber utama daripada rizki, dan sebaliknya penipuan itu adalah sumber utama, otak utama dari kemiskinan dan kefakiran. Nah, sehingga pada malam hari ini dalam melanjutkan pengajian kitab Al-Minahus Tsaniyah dan teks yang kita baca barusan tadi, di mana waqad hatsal masyayikhu salafan wa khalafan ala amalil hirfah. Para masyayikh dari golongan ulama-ulama terdahulu dan juga ulama-ulama khalaf, ulama-ulama yang pada generasi terakhir sebelum Syekh Abdul Wahab Asy'arani,
mereka sangat mendorong bagi para muridin untuk apa? Untuk bekerja, ala amalil hirfah, untuk bekerja. Supaya kenapa tujuannya? Nah, supaya bagi para muridin ini tidak menjadi orang-orang yang memiliki jiwa pengemis, apalagi dalam urusan kebutuhan sehari-harinya. Karena sebagian dari para muridin saat itu lebih memilih diam di sebuah zawiyah, di sebuah pesantren. Kenapa dasarnya? Karena malas bekerja, tidak mau bekerja untuk mendapatkan rizki. Nah, sehingga para masyayikh, terutama masyayikh Syadziliyah, dan diikuti oleh para al-ulama as-salaf dan al-ulama ul-khalaf, mereka semua memotivasi para muridin untuk bekerja di pasar. Salah sebuah ayat Al-Quran yang menunjukkan agar seseorang itu mau untuk bekerja, redaksi fantasyiru bil ard, bertebaranlah kalian di bumi, gitu. Untuk apa? Ya untuk bekerja. Ditambah lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika beliau sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, seorang Nabi, dan juga setelah beliau diangkat menjadi seorang Rasul, seorang Nabi, ya beliau bekerja. Makanya ada seorang ulama yang menulis keutamaan dari bekerja, yaitu Syekh Al-Hubaisy, Syekh Abdurrahman Al-Hubaisy kalau tidak salah, dalam kitabnya Al-Barakah fi Fadli Sa'yi wal Harakah. Nah, judulnya itu Al-Barakah fi Fadli Sa'yi wal Harakah, di mana di situ beliau menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengenai motivasi tentang pentingnya bekerja bagi semua umat Islam. Sunnah-sunnah Rasul, amal-amal dari sahabat, amal-amal dari tabi'in. Kemudian juga nasihat-nasihat dari para ulama salaf supaya manusia itu bekerja. Kenapa ya? Tadi tujuannya supaya manusia itu menggabungkan di antara dua hal, yaitu antara ikhtiar dengan tawakal. Jadi memang dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyatakan bahwasanya at-takassubu sunnati wa tawakkulu halati. Bekerja itu merupakan sunnahku, sementara tawakal pasrah ke Allah Subhanahu wa taala itu adalah tingkahku. Di mana Syekh Abdul Wahab Asy'arani, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala menafsirkan hadis tadi bahwa untuk at-takassubu itu adalah makomnya mereka golongan-golongan yang imannya masih lemah, sementara wa tawakkulu, tawakal itu adalah makomnya bagi mereka yang imannya sudah kuat. Tuh kan? Nah, hal ini juga disaksikan bahkan di berantas sendiri oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana pada suatu hari beliau itu melewati satu golongan. Di mana golongan ini tidak mau bekerja. Yang pada waktu itu dikenal dengan istilah Ashabus Suffah. Siapa Ashabus Suffah? Ashabus Suffah itu adalah golongan yang bertempat tinggal di emperan Masjid Nabawi. Nah, setiap harinya mereka ini selalu menyibukkan diri dengan ibadah. Siang harinya dengan puasa, malam harinya dengan wirid, dengan sholat tahajud, dengan sholat hajat, sholat taubat, dan seterusnya. Ya kan? Nah, kemudian sampai pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal.
Begitu terus. Kemudian dilanjutkan dengan masanya pemerintahannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, masih begitu. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pun masih begitu. Nah, sehingga Sayyidina Umar memandang bahwasannya mereka ini golongan Ashabus Suffa adalah golongan orang-orang yang pemalas. Jadi sebagian dari mereka itu adalah sahabat, sebagian yang lain itu bukan sahabat tetapi dari golongan tabi'in. Nah, memang karena beliau ini melihat katakanlah motif dorongan untuk tinggal di Suffah atau di emperan masjid ini, ternyata kebanyakan dari mereka itu memiliki jiwa agar orang-orang itu memberi pemberian kepada mereka. Ya, artinya dalam diri mereka ini adalah jiwa-jiwa pengemis. Nah, sehingga marahlah Sayyidina Umar melihat Ashabus Suffah ini. Yang akhirnya beliau bubarkan, kalian ya, daripada di sini sementara kalian ini menginginkan, mengharapkan, menunggu-nunggu pemberian dari orang lain, lebih baik kalian pergi dari sini, itu dari Suffah ini, dari emperan Masjid Nabawi. Yang akhirnya mereka pun diusir oleh Sayyidina Umar dan menyuruh mereka untuk bekerja. Nah, sehingga disinilah mungkin yang menjadi salah satu dari sumber sebuah faham atau pemikiran di mana Thariqah Syadziliyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, dalam thariqah ini sangat memotivasi, sangat mendukung para muridnya untuk bekerja. Itu nanti akan dikutipkan ininya. Nah, sehingga wa asyhadahum fi dzalika as-sadatus Syadziliyah. Jadi salah satu thariqah yang sangat mendukung para muridnya untuk bekerja, tidak hanya pekerjaan akhirat tetapi juga pekerjaan duniawi untuk mendapatkan rizki, itu adalah as-sadatus Syadziliyah. Makanya dasar utama dari thariqah as-sadatus Syadziliyah ini adalah syukur. Kenapa? Ya karena pertama kali kondisi yang dialami oleh seorang manusia itu adalah mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan apapun itu. Kenikmatan sehat, kenikmatan rizki, kenikmatan dapat melaksanakan ibadah. Ya, dan seterusnya lah. Sehingga yang pertama kali dasar dari thariqah Asy-Syadziliyah ini adalah syukur. Itu tuh. Nah, sehingga wajar karena dasarnya adalah syukur dan tidak mau untuk bersandarkan kepada orang lain, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka para masyayikh Syadziliyah ini memerintahkan para muridnya untuk bekerja. Itu. Dan Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala berkata, "Maniktasaba wa qama bi faraidi rabbih ta'ala alaihi." Barang siapa yang kerja kasab dan melaksanakan ibadah-ibadah fardu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala wajibkan kepada dirinya, maka faqad kamulat mujahadatuhu, maka mujahadahnya itu telah sempurna. Kenapa? Ya karena di situ memadukan antara pelaksanaan ibadah-ibadah fardu untuk Allah Subhanahu wa taala dan kasab. Dan inilah yang membantu diri seorang murid untuk tidak menyandarkan diri atau tidak menjadi satu orang yang memiliki jiwa selalu meminta-minta kepada orang lain. Itu. Nah, jadi bentuk dari mujahadah itu tidak hanya berupa ibadah yang mahad, ibadah yang sirf, ibadah yang murni, bukan. Tetapi mujahadah ini itu
memadukan di antara dua hal, yaitu ibadah yang murni, itu seperti apa sih? Seperti sholat misalnya, puasa, itu kan, zikir, membaca Al-Quran atau sholawat, ya, itu kan ibadah yang murni. Kemudian dipadukan dengan apa? Dengan kasab atau usaha dohir manusia, yaitu kasab, kerja. Yang petani menjadi petani, yang pedagang ya berdagang, yang ke kantor ya yang kerjanya di kantor, pergi ke kantor dan seterusnya. Itulah thariqah atau gambaran dari thariqah Syadziliyah, di mana mereka ini memadukan di antara dua hal. Memandang mujahadah tidak hanya sebagai bentuk perlawanan atau kepada hawa nafsu, tetapi juga salah satu perlawanan terhadap hawa nafsu itu juga adalah dengan apa? Dengan seorang murid ini memiliki pekerjaan agar diri seorang murid ini tidak menjadi sebuah jiwa yang mentalnya adalah mental pengemis. Gitu tuh. Sehingga kesempurnaan dari mujahadah itu adalah perpaduan dari keduanya, yaitu kasab dan pelaksanaan ibadah-ibadah murni. Itu adalah perkataan dari Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya wa kana Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala yaqulu alaikum bisabab wal yaj'al ahadukum mukukahu subhatah wa qadumahu subhatah wal khiyatata subhatah wastafara subhatah. Kemudian Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala, dan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini adalah salah satu dari gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, yaitu pengarang atau penulis kitab Al-Hikam. Jadi Al-Hikam, yang kitab ini diaji di mana-mana, itu memiliki seorang guru namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Dan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini merupakan cucu murid dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Siapa sih namanya? Poho, ngerti ya, Mas? Nah, sehingga Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini merupakan cicit murid dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Artinya beliau adalah generasi keempat dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Dan memang dulu ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah seorang ulama zahir. Beliau ini adalah seorang ahli fikih dari mazhab Maliki, yang pada awalnya beliau sangat ingkar kepada ahli tasawuf, kepada ahli thariqah. Jadi pada awalnya, apa sih orang-orang ahlu thariqah ini, mereka ini banyak zikir gitu kan, banyak puasa, kemudian banyak ya dilihatnya nganggur gitulah, kayak para pengikut thariqah, terutama murid-muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini adalah orang-orang yang pengangguran dan juga tidak memiliki ilmu, yang tugas mereka hanya zikir dan zikir saja gitu, tanpa ada katakanlah kelebihan yang beliau pandang saat itu sebelum beliau masuk ke dalam dunia thariqah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Tetapi karena satu sebab, di mana beliau ini katakanlah jiwanya itu terketuk untuk tertarik kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, sehingga pada suatu hari beliau menemui Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau ini pengen tahu sejauh mana keilmuan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Karena Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini adalah seorang guru thariqah, Syekhut Thariq Syadziliyah.
Kemudian bertemulah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Bertemulah. Di sana terjadi diskusi panjang. Yang pada intinya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini akhirnya menyerah terhadap keluasan ilmu yang dimiliki oleh Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Kenapa? Ya karena pada waktu itu Syekh Abul Abbas Al-Mursi tidak hanya seorang guru thariqah yang ahli dalam bidang ilmu tasawuf saja, tetapi semua bidang keilmuan pun beliau kuasai. Gitu. Sehingga ketika bertemu dengan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang muda pada waktu itu dan belum berthariqah, terjadi perdebatan di antara keduanya. Mengadu dalil antara satu dalil dengan dalil-dalil yang lainnya. Beliau menyerah pada waktu itu. Nah, sehingga pada akhirnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menyerah, ya kan? Dan pasrah, dan akhirnya beliau berguru kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Dan kisah ini diceritakan sendiri oleh Syekh Abul Abbas Al-Mursi di dalam kitabnya Manaqib Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili dan Syekh Abul Abbas Al-Mursi dalam sebuah kitabnya. Gitu. Sehingga Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu merupakan salah satu dari tokoh utama di dalam ilmu di dalam thariqah Syadziliyah. Begitu juga dengan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau itu juga termasuk tokoh utama di dalam thariqah Asy-Syadziliyah. Sehingga ucapan beliau sering dikutip juga di dalam kitab-kitab ini. Kitab Al-Minahus Tsaniyah misalnya, atau kitab Al-Anwarul Qudsiyah, atau kitab-kitab yang lain. Oke, lanjut. Nah, Syekh Abul Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala itu berkata, alaikum bisabab. Jadi wajib kepada para muridin, wajib bagi para muridin. Jadi alaikum ini adalah isim fi'il yang berarti yajibu. Alaikum, wajib bagi kalian semua bisa babi untuk kasab, untuk bekerja. Dan waliyaj'al ahadukum mukukahu subhatah. Hendaknya salah satu dari kalian menjadikan timbangan-timbangan yang untuk menimbang, ya ini kan pedagang ya, untuk menimbang barang itu adalah tasbihnya. Wa qadumahu subhatah, kampak ya, untuk memotong kayu. Itu menjadi tasbihnya. Wal khiyatata subhatah, dan ngejahit baju itu adalah tasbihnya. Was safar, bepergian keluar kota untuk mendapatkan rizki, untuk kasab, itu adalah tasbihnya. Jadi semua pekerjaan yang yang dilakukan oleh para muridin ini dengan jalur kasab, itu semuanya menjadikan sabab-sabab pekerjaan-pekerjaan ini adalah untuk apa? Berzikir. Ya artinya ketika berdagang, lagi nimbangin yang jual beras yang jual beras nimbang beras, 1 kilo, 2 kilo, sekintal, 2 kintal gitu kan. Tetap dalam hatinya itu selalu berzikir gitu tuh. Jadi kan subhah itu, tasbih itu adalah identik dengan apa? Menghitung bilangan zikir yang dibaca. Mau itu sholawat, gitu kan. Mau itu la ilaha illallah, mau itu zikir istighfar, ataupun zikir-zikir yang lainnya. Itu kan identiknya seperti itu. Ketika menyebutkan tasbih ya digunakan untuk menghitung bilangan zikir. Dan ini Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu mengaitkan tasbih dengan semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Ya artinya dalam semua keadaan. Entah itu dia lagi nimbang gitu kan, nimbang dagangan. Entah itu dia mengantarkan barang, entah itu dia lagi mencangkul.
Entah itu dia lagi motongin kayu, entah itu dia sedang di kantor, entah itu dia sedang di pabrik, entah itu dia sedang jadi guru mengajar. Jadi semuanya menjadikan momen-momen ini untuk menjadi sebuah kesempatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak kosong, meskipun misalnya kita ini menjadi seorang petani, ya kan? Petani padi, gitu, petani jagung dan seterusnya bela. Jadi ketika mencangkul, jasadnya menyangkul tapi hatinya ingat kepada Allah. Sekali cangkul, la ilaha illallah. Sekali cangkul, la ilaha illallah. Nah, kan keren kalau gitu, bro. Bukan ngalamun kan gitu ya, ya. Oh, bukan ngalamun. Nah, ini adalah keterangan dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullahu taala, di mana ketika kita ini bekerja, ya, entah itu mengajar, entah itu tadi semua pekerjaan yang dialami oleh manusia untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadikan momen-momen semua itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan selanjutnya, waqad ajma'al ulama'u ala annal kasba wajibun wujuban muakkadan mulhaqan birutbatil iman. Dan para ulama telah sepakat ala annal kasba, bahwasanya kasab, bekerja, itu wajibun, wajib. Wujuban muakkadan, bukan, dan kewajibannya itu bukan kewajiban yang biasa-biasa, tetapi wujuban muakkadan, menjadi sebuah kewajiban yang sangat ditekankan. Tidak hanya itu, tidak hanya kewajiban yang sangat ditekankan, tetapi mulhaqan birutbatil iman, yang digabungkan atau dimasukkan ke dalam martabat atau derajat keimanan. Ya, artinya karena saking wajibnya bekerja, bagi manusia, itu sampai-sampai kewajiban ini atau wajibnya bekerja ini adalah menjadi penentu dari derajat keimanan seseorang. Wa ma'lumun anna man la kasba lahu fahuwa kal mar'ah la hadza lahu fir rujulah. Dan diketahui bahwasanya seseorang yang tidak memiliki kasab, tidak memiliki pekerjaan, maka dia itu seperti perempuan. La hadza lahu fir rujulah, yang dia tidak ada bagian dari sifat jantan. Ya, tadi karena seseorang yang tidak memiliki apa? Pekerjaan. Disuruh kerja nggak mau, tuh kan? Disuruh berdagang nggak mau. Saya mah pengen ini aja, pengen jadi orang yang santai, nggak capek-capek saya mah. Ya, akhirnya saya mau di rumah aja, nggak kemana-mana. Mending kalau dia itu apa? Adalah seseorang yang memang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makom, dalam makom tawakal. Atau kalau bahasa ininya, bahasa hikamnya itu adalah pada makom tajrid. Orang yang mengosongkan diri dari pekerjaan, orang yang dikosongkan dari pekerjaan. Ini mah dia tidak cocok. Jadi dia itu menganggur di dalam rumah, tidak mau berzikir, tidak mau beribadah, tidak mau bermunajah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi kalangan murid ya. Tidak mau bekerja, tidak mau zikir, tidak mau bersolawat, tidak mau beristighfar. Dia pengennya di rumah. Tapi dia tidak mau bekerja. Otomatis
jiwa yang dimiliki oleh orang ini itu apa? Apalagi kalau bukan mengharapkan pemberian dari orang lain. Jadi menunggu-nunggu nih, si A ini orang yang kaya. Kapan dia ya datang ke rumah saya dan memberikan rokok satu nanti slop. Sementara dia ngaji enggak, ibadah enggak. Jadi cuman nganggur, tidur-tiduran doang, ngomean HP. Atau gimana? Ya memang rizki ini sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar masing-masing manusia kan. Sesuai kadarnya. Rizki itu memang tidak akan tertukar. Nah, tetapi kita sebagai manusia ya harus sadar dong, gitu. Iman kita masih lemah, ya otomatis ada kasab. Iman kita masih lemah, ya otomatis punya kasab. Ya artinya geraklah, kan tadi wa idza qudiyatis sholatu fas'au ila dzikrillah wadarul bayi. Ya, ketika dikumandangkan azan Jumat, maka kalian ini fas'au ila dzikrillah, datanglah kalian kepada zikir Allah, ya artinya datang ke Jumatan. Wadarul bayi, dan tinggalkanlah jual beli. Nah kemudian wa idza qudiyatis sholatu, dan ketika sholat Jumat ini sudah selesai dilaksanakan, maka fantasyiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Untuk apa tujuannya? Ya apalagi kalau bukan mencari rizki. Makanya kalau kita telusuri dari perilaku para sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini ada yang menjadi tukang kebun, gitu kan. Mereka ini ada yang menjadi pedagang seperti Sayyidina Utsman. Tuh. Ada yang memiliki perkebunan, gitu kan. Kalau waktunya panen kurma, ya mereka baru mendapatkan apa? Harta. Gitu kan. Ada yang menjadi menawarkan jasa untuk mengantarkan barang. Ada yang seperti itu. Ya walhasil dari para sahabat ini ya kurang lebih seperti kita gitu. Ada yang berkebun, ada yang bertani, ada yang berdagang, dan seterusnya. Itu sahabat loh. Yang jelas-jelas mereka ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka juga tidak menjadi orang yang pengangguran. Makanya tadi Sayyidina Umar ketika melihat Ashabus Suffah, mereka ini pengangguran dan selalu mengharapkan pemberian dari orang lain. Sayyidina Umar ini marah-marah ke mereka dan bahkan memukuli mereka dengan tongkatnya. Kenapa? Ya tadi melihat bahwasanya mereka ini adalah orang-orang malas. Gitu. Sementara dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu, seorang mukmin yang kuat itu afdalu wa ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minid dha'if. Itu lebih utama dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ya artinya fisiknya kuat. Kuat untuk bekerja, kuat untuk ibadah. Gitu kan? Bukan malas-malasan. Malas untuk bekerja sehingga apa? Mengharapkan pemberian dari orang lain. Memiliki jiwa pengemis. Ini kan? Nah sehingga wa ma'lumun anna man la kasbalahu fahuwa kal mar'ah. Orang yang tidak memiliki pekerjaan, artinya aktivitas kesehari-harian
yang tujuannya adalah untuk mendapatkan rizkinya Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu seperti perempuan. Kalau zaman dulu perempuan itu yang nggak bekerja. Ya kan? Kalau di fikih-fikih ini ya, di fikih yang wajib memberi nafkah itu ya laki-laki, sementara perempuan tinggal gitu kan. Dikasih uang dan selesai gitu kan. Dia mengerjakan, dia nggak mengerjakan apa-apa. Ini kalau menurut fikih ya. Tapi dengan berkembangnya zaman, ya, dengan berkembangnya zaman di mana apa yang dilakukan oleh laki-laki itu juga bisa dilakukan oleh perempuan. Nah makanya sekarang ini apa? Laki-laki kerja, perempuan kerja. Nah sehingga di sini untuk memahami teks ini waqad ajma'al ulama'u ala annal kasba, mana tadi? Wa ma'lumun anna man la kasba lahu fahuwa kal mar'ah. Ini di zaman dulu ketika seorang perempuan itu tidak bekerja. Di mana perempuan ini hanya menerima pemberian baik itu dari orang tuanya atau dari suaminya. Nah, orang yang tidak memiliki pekerjaan itu sama saja seperti perempuan di zaman dulu yang nganggur, yang tidak memiliki pekerjaan, yang selalu mengharapkan pemberian dari kalau enggak orang tuanya ya suaminya. Itu kan la hadzalahu firrujulah, dia tidak memiliki sedikit pun dari watak dari seorang laki-laki yang jantan. Itu tuh. Masih panjang kan? Nah, sehingga apakah kita ini rela diri kita itu disebut sebagai seorang perempuan. Jadi jangan sampai kita ini fisiknya mah fisik laki-laki sementara jiwanya jiwa perempuan. Jadi namanya perempuan kan banyaknya nih kan suka apa? Suka ngomel, suka ngomong. Kalau perempuan ketemu perempuan itu suka apa? Suka ngerumpi. Makanya paling gak betah itu ya ayah. Kalau pengajian ibu-ibu gitu tuh. Suka gak betahnya kita mau ngomong gitu kan. Ngejelasin kemana, kesana kemari. Ibu-ibunya malah ngerumpi gitu ngomongin tetangga. Aduh, ampun. Nah apakah diri kita ini rela disebut, kita yang laki-laki ini apakah rela disebut sebagai perempuan? Jadi yang laki-laki mah cuman casingnya doang. Itu kan satu hal yang sangat-sangat memalukan gitu kan ya. Nah, sehingga pada pengajian malam hari ini intisarinya adalah ketika kita menjadi seorang murid thariqah yang menginginkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ingin membersihkan hatinya dari segala penyakit-penyakit. Ya, ada dua keadaan di mana seorang manusia itu ada dalam makom sabab. Ada dalam makom kasab, artinya dia harus bekerja untuk mendapatkan apa? Rizki. Tetapi menjadikan momen tersebut dibarengi, diselingi dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya ketika dia bekerja tetap tangan bekerja, mata bekerja, fisik bekerja, tetapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Terus kedua makom tajrid atau makom tawakal. Makom tajrid, makom tawakal ya artinya dia memang tidak diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pekerja. Ya. Sehingga dia itu berada di pesantren. Gitu. Dan kesibukannya adalah untuk berzikir, untuk ngaji, untuk ibadah, untuk puasa dan seterusnya. Ya udah kalau memang Allah taala itu membagi manusia seperti itu ya sudah, tinggal dimanfaatkan saja waktu ini. Jangan sampai kita misalnya berada di pasar tapi sementara ininya atau jiwanya itu tidak di pasar, tetapi di pesantren. Atau sebaliknya ketika kita ini berada di pesantren tapi jiwanya ini
berada di pasar, di luar. Jadi kacau nantinya. Ya ibaratnya kalau memang Allah Ta'ala itu menempatkan kita pada makom sabab, ya sudah. Laksanakan semaksimal mungkin dan fokus. Atau sebaliknya, ketika Allah Ta'ala itu menempatkan kita pada makom tawakal, atau tadi makom tajrid, ya otomatis kita juga sama. Laksanakan, maksimalkan, dan jangan kemana-mana. Gitu. Artinya, alhamdulillah. Dan selanjutnya, enggak selalu loba, ya capek ngomong. Wa kana sahibul wasiyati rahimahullahu ta'ala yaqul hukmul faqiril ladzi la hirfata lahu hukmul bumati sakinati fil kharab wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin jamaah majelis zikir Ponpes Al-Mubarak hafizakumullah, pengajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.